Halo semuanya, selamat datang di Findus Blunder. Kenapa namanya Findus Blunder? Karena sebenarnya nggak blunder-blunder banget. Sebenarnya. Iya, sebenarnya. Tapi karena ada kesalahan teknis lah. Jadi hari ini kita memulai episode baru ini. perdana. Ya, perdana banget. Oke, jadi teman-teman kenalin MC pada episode perdana kali ini ada gue, Ricky Devito Valerian atau biasa dipanggil Vito sebagai manajemen dari angkatan 2019 dan di MSS sebagai CEO. Gue kena mental banget. Gue Glenn Saputra, gue di sini sebagai SL Finance MSS 2022. Oke. Kenapa gitu sih reaksinya? Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa saja kesalahan investor pemula. Jadi Kenapa sih kita ngomongin ini sih? Kenapa sih? Jadi sebenarnya konsep hari ini ya itu berdasarkan pengalaman pribadi gue sama Vito sih sebenarnya. Karena kita sebenarnya mau curhat aja. Iya. Karena kita nggak tahu. Karena kita juga masih pemula. Iya, kita pemula. Jadi kita mau curhat sebenarnya, ini lebih ke curhatan kita yang mungkin bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga ya. ya. Semoga. Jadi kita udah ngerangkum di sini mungkin ada sekitar 5 poin tentang kesalahan-kesalahan kita sebagai investor yang soto ini, investor pemula. Langsung aja lah. Langsung aja. Oke. Yang pertama adalah gak punya tujuan. pengalaman gue sih ya, waktu gue gak punya tujuan gitu ya. Mungkin tujuannya Emang sekarang udah punya? Oh. Ada ya. Ada sekarang. Tapi menurut gue penting banget ya harus punya tujuan, karena kalau nggak ntar lu invest cuma ngikutin emosi doang. Bener-bener. Kayak sebenarnya apa yang udah gue pelajarin nih ya sebagai pemula ya. Jadi investasi itu kan kita harus punya tujuan. Karena investasi itu untuk mencapai tujuan finansial kita kan. Nah, kesalahan-kesalahan investor pemula kayak kita ini, kita nggak punya tujuan. Jadi kayak investasi kita tuh nggak ada esensinya gitu. Kayak udah ikut-ikutan aja gitu, kayak nggak penting gitu sebenarnya buat apa nih investasi. Nah itu penting banget ya. Jadi buat temen-temen yang mau mulai investasi harus punya tujuan, kayak hidup lah harus punya tujuan. Emang tujuan hidup lu apa tuh? Tujuan hidup gue next. Kita ke kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah greedy. Wah, greedy. Kenapa sih? Apa sih greedy itu, teman-teman mungkin belum tahu. Greedy itu nafsu ya. Nafsu. Nggak bisa mengendalikan emosi, betul. Bener. Jadi greedy ini bisa jadi kesalahan juga ya buat investor pemula. Mungkin investor yang jago-jago masih greedy nggak ya? Nggak tahu juga sih. Gue sih mungkin berkurang ya kadar greedy. Berkurang kali ya, karena mungkin lebih dewasa di market ya. Nah, mungkin sebagai investor pemula, greedy itu bisa jadi kesalahan karena ketika kita greedy, wah itu biasanya hancur tuh trading plan kita atau plan investasi kita gitu. Kayak lebih banyak hawa nafsu yang mempengaruhi diri kita sehingga kita tuh nggak bisa menggunakan akal pikiran kita yang sehat untuk berinvestasi. Ujung-ujungnya bukan cuan malah boncos. Lu nanam misalnya baru hari ini masuk, besok udah totonya cuan 10% gitu ya. Wih, gede tuh. Gampang banget main saham. Gampang banget. Naruh doang langsung cuan 10% gitu kan. Wah, tambah lagi lah. Nggak puas. Iya, karena tadi balik lagi dia nggak punya tujuan investasinya, terus dia dikendalikan sama emosi, akhirnya greedy-nya tadi yang membawakan ke kehancuran. Wah, buset, double kill. Itu seperti pengalaman pribadi ya. Gue semangat banget soalnya ini pengalaman pribadi gitu ya. Oke, poin ketiga selanjutnya. Apa toh? Poin ketiga sebagai investor itu adalah kita malas belajar sih. Malas belajar. Sebenarnya nggak investasi aja ya. Kuliah saya juga malas. Malas belajar. Tapi jangan dicontoh teman-teman. Jadi buat kita mengikuti sesuatu, terutama apalagi investasi ya, suatu hal yang mungkin susah. Ya kita harus pelajarin dulu gimana caranya. Dari yang simple dulu lah, gimana cara buka rekening, gimana cara jual beli gitu. Jangan sampai kayak udah lu main terjun aja, lu nggak tahu apa-apa. Nah, ntar lu kayak hilang sendiri gitu loh. Betul. Lu pernah nggak kayak gitu? Kayak malas belajar ya pertama kali. Pasti sih, kalau gue ya dulu kan, karena tahun 2020 gitu ya, gue mulai investnya 2020, malas belajar. Pas COVID ya? Iya, pas COVID. Pasti ya, lu juga kan ya? Iya sih. Kebanyakan kalian juga angkatan COVID kan ya, yang nonton. Jadi ya seperti itulah, malas belajar gitu ya. Ketika lu udah, gue sempet tuh,
Kayak gimana tuh? cuman beli, tadi yang gue ceritain sih, itu kayak pengalaman pribadi. Beli langsung menang gitu ya sekali. Udah nggak belajar tuh, boro-boro belajar. Udah berasa jago ya. Sendiri gue dewa saham langsung. Ya gitulah biasanya. Nambah modal. Itu Itu parah banget sih. Namanya Itu jangan sih. Kalau gue dulu tuh ini. Jadi pas gue terjun ke investasi, terutama di saham. Oh ya, kita mungkin ngomong konteksnya dari tadi saham ya. Gue tuh belajar analisis teknikal kayak gampang banget nih, support, resistance, gambar-gambar doang, gambar-gambar ngelukis segala macem ya. Ternyata nggak segampang itu. Kayak ternyata nggak cukup gitu lah pas kita terapin. Terus kayak mungkin pas awal-awal dikasih cuan tapi jadi puas gitu, kayak gitu puas dengan apa yang udah kita punya. Betul. Nah itu tuh nggak boleh teman-teman. Kita nggak boleh malas belajar karena guru yang paling hebat di saham itu adalah market. Market itu sendiri. Bener. Oke, jadi ingat ya, poin ketiga adalah rajin belajar. Lo jangan so jago, lo belajar terus. Ingat. Bener. Nah, ini yang keempat nih. Yang keempat. Ya, ini yang keempat nih. Yang keempat ini nih. Yaitu disiplin. Nggak disiplin. Pan, gimana Pan? Yang Ini gitu dong, Pan. Ada teman kita nih, Iya. nggak pernah disiplin. Oke, jadi nggak disiplin ini tuh mungkin berkaitan sama plan ya, berkaitan sama plan kita. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang trading ya, kan kita ada trading plan ya. Trading plan. Ada kayak entry buy, Trading plan. trading plan, taking profit di berapa ya? Iya, ini keren tuh. Cut loss di berapa? Cut loss di berapa? Tetapi Wah, ada ujung-ujungnya. tidak dilakukan. Oke, jadi pengalaman gua nggak disiplin gitu ya. Ketika waktu itu gue beli saham, pokoknya saham emas gitulah. Oh, emas. Emas. Iya, emas yang apa kayak apa sih? Apa ya? Perlu disebut nggak sih? Ya, semoga perusahaan tidak mendengar. Pokoknya inisialnya A, belakangnya M, tengahnya TM. Kesebutnya. Ya, pokoknya itulah ya. Di masa gue belinya waktu tahun 2021 tuh, inget banget. Oh, pas lagi naik-naiknya ya? Iya, itu kayak modal gue all in gitu. Wah, all in dong. Itu udah itu juga salah tuh. All in. So-soan banget all in. Modalnya berapa tuh? Nah, habis itu udah all in semua, naik toh awalnya. Awal naik. Cuan dong. Cuan. Gue 3 hari modal UKT bisa jadi motor. Wih, Ya, gede dong. Gokil ya. Wih, bangga banget juga. Serius, pas yang hari ketiga itu ya, gue nraktir teman gue dimsum. Wih, tapi masih floating profit. Masih floating profit. Belum realize, belum diaktualisasikan gitu ya. Belum gue jual gitu. Masih di tangan aja, masih gue genggam. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu besoknya dari cuan motor ya sekarang jadi belum, besoknya tuh jadi sisanya buat modal kredit motor. Masih kurang tuh. Berkurang tapi masih bisa lah ya. Masih bisa. Dah, Hari kedua langsung itu kalau inget tuh 2001 ada peristiwa nggak tahu ya di IG tuh tulisannya kayak IHSG mimisan. Jadi kayak seminggu 2 minggu full itu bener market berkurang terus. Awal tahun ya? Awal tahun 2021. Ingat banget. Itu sebenarnya gue mikir juga sebenarnya itu udah dekat sama ulang tahun gue ya. Jadi gue udah mikir kayak gue mau beli hadiah ulang tahun kapan nih? Aduh, buat diri gue sendiri. Tahu-taunya malah nombok. Ya, itu miris banget sih. Dan gue kembali lagi ke nggak disiplin. Karena gue berharap kan kalau bisa naik 3 hari bisa langsung cepet naik ya mungkin nunggu seminggu lagi bakal balik lagi ke harga gue beli. Padahal mungkin pas udah cuan itu udah sampai resisten. Iya. Nah, harusnya taking profit. Itu dia. Tapi karena nggak disiplin bahkan nggak punya plan gitu ya. All in masuk. Iya. Akhirnya gitu guys. Gue juga pernah all in. Lu tadi kan masuk di saham yang emas-emas gitu ya. Yang bisa dibilang ya secara fundamental juga sebenarnya masih oke. Ya masih oke aja gitu. Liquid juga kan. Liquid. Nah, ini gue udah all in ke saham gorengan. Enggak liquid amat. Itu parah banget sih. Kalau boleh tahu apa itu saham itu? Pokoknya teman-teman nggak ada yang tahu lah. Namanya juga aneh. Depannya P, belakangnya A. Nah itu gue nyangkut berdua sama teman gue kebetulan. Alvarian, Anda. Alvarian kalau Anda benar Alvarian. Ini dia buat Anda Alvarian. Jangan lupa momen-momen itu ya. Jadi kenapa itu jadi momen yang nggak bisa gue lupain ya sampai sekarang. Karena di saat itu lu bayangin deh. Itu harga sahamnya tuh sekitar puluhan.
Jadi kayak 70-an waktu itu. Gue udah cuan lumayan gede banget loh. Sumpah lumayan gede banget. Dari cuan yang gede itu tiba-tiba ARB udah mau gocap. Siapa tahu ada yang nggak tahu ARB. Udah nggak tahu ARB. Jadi ARB itu teman-teman itu adalah batas maksimum di mana saham bisa turun pada hari itu. Hari, atau auto reject bawah. Ya. Jadi 7% kan? 7%. Sekarang 7%. Yeah. Dulu kan 25%. Nah itu ARB tiap hari Glenn. Kan nggak bisa keluar ya gue? Iya nggak bisa keluar tuh. Itu yang dari 70-an harganya. Udah mau gocap cuy. Lu bayangin, udah mau gocap. Kalau misalnya itu dari gocap, tidur. Duit all in gue tadi. Hilang. Lenyap. Musnah. Itu gue juga ruginya gede banget sih. Parah, gede banget. Tapi untungnya nih, pas udah udah mau gocap, itu tuh tiap hari tuh gue udah berdoa. Wah gila. Gue jadi dekat dengan yang maha kuasa. Ya Allah, tolong. Mungkin kalau emang saham bukan jalan hidupku, setidaknya berikanlah aku jalan untuk keluar dari saham ini gitu kan. Gak bisa keluar kan. Tapi gue juga kadang gitu sih, tiba-tiba instan jadi insaf gitu. Iya. Anjir, beribadah. Langsung inget tuh. Iya makanya itu jadi dekat sama Tuhan ya. Itu mungkin poin bagus ya. Tiburan. Nah tapi beneran setelah gue berdoa pas udah mau dekat gocap itu, pas udah di 51 keangkat mantul. Udah gue nggak mikir, gue keluar di situ dengan minus yang gede banget. Di situ gue bener-bener wah kena mental banget sih. Ya tapi itu semua karena kita tidak disiplin. Iya, nggak disiplin. Ini sebenarnya poin paling gede karena emang seberdampak itu ya. Disiplin. Signifikan itu. Kak, emang di bandar ada sahamnya? Di saham ada bandar. Waduh, kan kita pemula ya. Kita nggak tahu apa-apa nih. Tapi mungkin kita bahas di next episode. Next episode ya. Next episode. Tentang bandar-bandar mungkin ya. Yang mungkin kalau mau dibahas komen di bawah. Komen dulu, komen yang rame. Oke. Terus poin Terakhir nih guys. Ini udah jelas banget. Jelas. Ini bukan di saham doang sih, bukan di investasi doang. Tapi di kehidupan juga. Di banyak aspek kehidupan ya. Jangan yang ini. Apa sih? Apa tuh, Tok? Yaitu FOMO. Wah, FOMO. Apa sih kepanjangan? 4 huruf yang sangat berdampak ya. Fear of missing out. Kayak apa ya? Kayak anjir. Dia bisa gitu nih. Gue juga bisa. Gitu. Gue mau ikutan lah. Gitu. Padahal kita nggak tahu aja. Di belakang totonya dia udah belajar dulu. Dia udah kalaman cut loss, udah nyampe apa, jual motor mungkin dia. Ini rekomendasi. Aduh, itu parah banget sih. Parah banget. Itu teman-teman kalau ngelihat saham rekomendasi gitu-gitu tuh gimana ya? Sebenarnya ada yang benar. Sebenarnya ada yang benar. Cuman maksudnya mungkin lebih baik di research lagi. Iya, disaring lagi. Apa Dior ya? Dior. Itu muncul apa? Statement Dior ya. Yeah. Do your own research. Gitu. Makanya itu sih kita nggak boleh kayak ngikutin aja gitu, kayak teman kita beli apa kita ngikut gitu. Kayak si influencer Mr. B beli ini gitu. Berpotensi naik 25%. Wah, itu jangan. Maksudnya bukan jangan juga sih, cuman lebih baik kita wait and see aja. Iya, wait and see. Lihat juga. Riset sendiri ya guys. Diingatkan lagi riset sendiri. Walaupun orang bilang kayak temen deket lo gitu kayak udah bagus banget deh, tapi lo belinya buta gitu. Itu mata pencet baik gitu, kagak jangan kayak gitu, jangan. Gak bisa itu. Gak bisa. Karena balik lagi uang kita, tanggung jawabnya balik ke kita juga. Ini nih satu poin juga kayak mungkin kita bisa bahas lebih detail di next episode ya. Cuman tuh market tuh bagi gua, market tuh udah ada yang ngatur lah gitu. Ada yang ngatur lah. Nah, jadi kali ya. Takut ketawa nih. Jadi gue percaya market tuh ada yang ngatur, ada pihak-pihak yang bisa menggerakkan harga segala macam. Jadi kita jangan gampang terikut permainan mereka gitu. Bagaikan lautan luas kita ini hanya ikan teri. Ya. Bener. Ada lagi ikan yang gede, lebih gede lagi ada lagi. Nggak ada yang tahu market tuh emang seluas lautan. Nggak ada yang tahu. Jadi begitulah rangkuman kita untuk hari ini episode Finder pertama ini. Findus blunder. Oke, jadi ingat itu guys, 5 poin di mana kesalahan-kesalahan investor pemula. Kita tentunya gue sama Vito berharap bahwa kalian tidak mengulang kesalahan kita.
Bener. Mungkin kesalahan orang-orang lain juga bisa belajar gitu deh. Makanya kalau mau belajar investasi, iClub MSS. Follow Instagram iClub MSS. Gue tulis di deskripsi lu semua. Episode kali ini thank you semuanya. Sekali lagi salam ala apa? Pindus ya. Ala Pindus. 1, 2, 3. Salam anti ngampur. Bye guys. Thank you.